wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Nah, sambil menyiapkan alat tulis, bisa sambil ibu absen ya. Oke, yang pertama ada Imam Mahdi, Sabit, Hadir. Pak Idil. Hadir. Deh ya, kiranya ada ibu absen semua. Oh iya, siapa yang belum di absen bisa tunjuk jari. Rahmania Bu. Oh iya, Mbak Rahmania ya ini ya, tadi sempat lewat. Oke, udah disiapkan semua alat pembelajarannya. Siap, Bu. Bawa LKPD semua. Bawa, Bu. Mas Sabit dong, Mas Sabit. Bawa, Bu. Alhamdulillah, rajin ya Mas Sabit ya. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini ada yang tahu kok belajar apa? Gak tahu, gak tahu. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Sebelumnya ada yang pernah dengar transformasi geometri itu apa? Belum. Nah, kalau belum berarti kalian harus menyimak dengan sungguh-sungguh ya, biar nanti kalau ada kuis mendadak kalian tidak akan ragu. Transformasi geometri. Sebelumnya, jadi pembelajaran transformasi geometri ini nanti kalian akan mempelajari mengenai ada 4 nanti ya, ada translasi, dilatasi, rotasi, sama satunya itu refleksi. Betul sekali Mas Faidil. Nah, ada yang tahu nggak contoh-contohnya itu seperti apa di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Barangkali tadi Mas Faidil sudah menjawab ya tadi ya, refleksi. Ada yang tahu tidak? Ya, Mas Imam tahu itu. Iya, Mas Imam mau jawab. Tidak tahu. Betul sekali, bercermin. Contohnya yang apa itu Mas Imam? Yang refleksi. Nah, betul sekali. Beri aplaus dulu dong. Oke, selanjutnya ada yang pernah lihat denah di maps atau mungkin di buku atau mungkin di undangan? Ada yang pernah lihat? Pernah. Nah, itu juga salah satu contoh dari transformasi geometri. Semisal kalian nanti ada denah Budi di rumah terus geser ke kanan berapa langkah sampai rumahnya siapa, seperti itu. Itu nanti akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada translasi. Nah, translasi sendiri memiliki makna yaitu pergeseran. Translasi adalah pergeseran transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, contohnya ya nanti seperti ini. Ada suatu titik A yang mana itu menggunakan di XY ditranslasikan oleh titik T yang mana menghasilkan suatu bayangan yang berupa titik A aksen yang mana titiknya itu X aksen, Y aksen. Oke, bisa sambil ditulis dulu. Oke. Nah, kemudian, ini tuh bentuk umum dari translasi. Ini ibu tuliskan dulu ya. Seperti ini nanti. Yang mana nanti disediakan satu titik. Nanti itu ditranslasikan oleh titik T. Nanti ada titik yang di belakang. Nah, itu tuh menghasilkan bayangan. Bayangannya berupa X aksen, yang mana titik bayangannya itu A aksen, yang mana titiknya X aksen, Y aksen. Nah, kalian bisa dibaca dulu di LKPD halaman 54 selama 2 menit ya. Di situ ada sebuah kasus. Anak-anak bisa dibaca dulu. Nanti kita praktekkan contoh soalnya satu persatu. Sudah ditulis? Masih ditulis, Bu. Oke, yuk dipercepat ya. Mas Abid jangan main HP dulu, Mas Abid. Disimpan dulu HP-nya. Oke, sudah pada baca semua? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Itu Mas Faris mau tanya tidak yang di belakang?
Ngantuk itu Bu. Suruh Kalau depan. mau cuci muka boleh Mas Waris selesai. Masih pagi kok sudah ya. Ini bisa Ibu hapus dulu ya. Nanti kita lanjut ke contoh soal. Nah, semisal nanti ada satu soal yang mana iya ada satu titik yang mana titik A dengan titiknya itu 2,3. Nah, ditranslasikan oleh titik C yang mana itu min 3,4, maka berapa bayangan aksen? Nah, untuk langkah-langkahnya diperhatikan ya nanti ya, HP-nya diletakkan dulu. Nah, sudah diketahui nih, yang pertama kita mempunyai titik A 2, nah ditranslasikannya oleh titik berapa Mas Waidil? 3,4. Nah, nanti kita menggunakan persamaan matriks anak-anak. Nah, bentuk persamaan matriksnya itu seperti ini. Ini bisa ditulis ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, matriksnya seperti ini. Apabila nanti diketahui titik X aksen gitu, dicarinya kan X aksen ya ini ya. Tadi kan kita mencari A aksen yang mana nanti titiknya itu X aksen Y aksen. Itu rumusnya sama dengan titik A X dulu aja. Titik X Y ditambah titik A seperti ini. Ini persamaannya matriksnya seperti ini. Bisa ditulis dulu anak-anak? Ya Bu. Oke. Oke ya, lanjut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita substitusikan, dimasukkan aja. Yuk ditulis ya. Seperti ini. X aksen, Y aksen. Titik X-nya berapa anak-anak? 2. Nah, ini X, ini Y. Kemudian A-nya berapa? Ini A, ini Y. Nah, berarti X-nya tadi 2 tambah min 3 4. Nah, betul. Yuk diteruskan. Berarti gimana ini? Masih ingat kan matriks? Enggak, ini tuh langsung aja anak-anak. Berarti 2 ditambah min 3 terus 3 ditambah 4. Berapa hasilnya Mas Abid? Min 1. Min 1 Ya, sama 7. sama 7. Betul sekali. Selanjutnya ini seperti ini. Berarti sudah paham ya anak-anak ya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu ganti ke soal selanjutnya? Sudah. Oke. Nah, untuk memahami lebih dalam, kalian kalau ini kan cuma melihat contohnya. Nah, Ibu punya alat peraga anak-anak yang namanya itu sebentar. Namanya itu patoge. Nah, patoge itu papan transformasi geometri. Nah, oke. Di sini Ibu ada beberapa soal. Nanti kalian bisa soalnya itu nanti pakainya bangun datar. Nah, ada yang mau maju? Mas Abid. Oke, Mas Abid ya. Gitu. Nih, Mas Abid bisa maju Mas Abid sini. Nih, sambil Ibu bacakan soalnya ya Mas Abid ya. Nih, Ibu punya yang pertama itu ini. Sebentar. Ini sekali Bu, buat apa Bu? Kenapa? Iya, ini talinya itu buat mempermudah nanti Mas Abid. Seperti ini ya. Nah, yang pertama Ibu punya segitiga A Mas Abid. Nah, nanti dulu didengarkan dulu soalnya. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A-nya di 3,2 Mas Abid. Dipasang dulu. Mana titik 3,2?
Nah, sini. Terus titik B-nya ada di 7,2. Mana? Ya, ini ada hurufnya Mas Abi, A, B, C. Titik B-nya di 7,2. Kemudian C-nya di 3,6. Gimana anak-anak sudah pas? Pas. Ini di Mas Abi dia lihat. Ini pas. Kalau kamu A-nya di 3,2 seperti ini Mas Abi. Nah, itu biar nggak lepas-lepas ya seperti ini ya. Bisa lihat ya anak-anak ya. Habis itu, nah tadi sambil dikerjakan dong Mas Abi sini. Tidak sama lagi. Ini bagus sebentar ya. Sambil Mas Abi ya. Mas Abi bisa sarapan dong Mas Abi? Iya, bedanya tuh nih. Yang pertama ditranslasikan dulu Mas Abi titik yang A. A ditulis A sama dengan titiknya ada apa tadi? 2,3 ditranslasikan Mas Abi. Nah, dengan titik men 6,0. Ditranslasikan dengan titik men 6,0. Berarti tadi rumusnya seperti apa Mas? Aduh, nih. Ya. Aksen. Bawahnya Mas Abi di aksen. Jangan satu-satu dulu titiknya Mas Abi di A dulu gitu. Kenapa? Ditranslasikannya sama titik men 6,0 Mas Abi. Iya. Men 6 ya Allah. Nah, lanjut itu Mas Abi. 2. Nah, langsung aja. Ini men. Ya, ini men ini. Ya. Lagi Mas Abi kan ada 3 titik A, ini baru titik A, terus lanjut titik B Mas Abi. Terus aja di sini. Terus. Enggak apa ya, jangan titik Mas Abi biar cukup. Titik B-nya 6,3 ya, Mas Abi. 3. Ditranslasikan sama dengan titik 6,0. Yang lain diperhatikan ya. Sambil dibantu boleh nih Mas Abi-nya kalau bingung. Iya. Titik C-nya ada di 2,7. Coba ini tidak dijelaskan tadi. Di sininya berarti di titik mana tuh A-nya? Men 4, bisa gitu ya. Men 4-nya mana? Ini men 4, ini men ya, men 4,3. Itu dipasang Mas Abi A-nya. Nah, A-nya itu di sini ya. Nah, ini. Berarti gini ya. Coba B-nya berapa titiknya? Men 6, ini. Apa? Oh iya, 0,3. Sini ya. Berarti ini benar nggak titiknya? 0,3. Tuh. Terus C-nya coba dikoreksi. Men 4,7 betul tidak? Nah, berarti ini untuk gambaran dari segitiga ABC dengan titik seperti yang tadi ditranslasikan dengan titik men 6,0. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, udah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah pada paham ya. Bisa dibuka lagi ya di lembar 53 itu ada soal nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, nah manfaat kalian mempelajari transformasi geometrik ini seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, kalian bisa untuk mempelajari mengenai bagaimana itu denah dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita simpulkan tadi pembelajarannya udah belajar apa aja? Yang pertama itu terus ada kemudian ada rumusnya, contohnya dan lain-lain. Oke, terima kasih ya anak-anak atas atensi yang telah diberikan. Semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, biar kalian lebih paham karena materi ini akan menjadi dasar materi untuk materi-materi selanjutnya. Sekian, salah satu bisa dipimpin dulu untuk berdoa. Mas siapa? Imam. Mas Imam, silakan Mas Imam bisa dipimpin doa. Siap. Mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah ini bisa melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya ya, anak-anak tetap semangat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.